Ada sukacita di rumah Tuhan pada sore hari ini. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya izin buka masker terlebih dahulu supaya tidak mengganggu suara di mic. Nah, satu hal yang saya rindu untuk bagikan kepada saudara pada kesempatan kali ini yaitu adalah berita pendamaian. Berita pendamaian, ya. Di mana hari-hari ini banyak sekali cerita, banyak sekali berita yang membuat kita ini menjadi gusar, membuat kita ini menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi saya mau menyampaikan sebuah berita damai kepada saudara semua. Satu berita pendamaian dalam setiap kehidupan kita, ya. Karena setiap kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Bapa. Ada satu quote yang bagus berkata begini, "There is peace even in the storm." Ada damai walaupun ada badai. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami atau hadapi hari-hari ini. Tetapi saya yakin dan percaya tetap ada damai dalam hidup kita. Walaupun di sekitar kita dipenuhi dengan resesi, dipenuhi dengan krisis. Saya percaya Tuhan beserta bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Nah, hari-hari ini ada Yesus pembawa damai yang tinggal dalam hati saudara. Saya mau mendorong saudara, biarlah Yesus yang menjadi pusat dalam hidup saudara dan bukan keadaan kita. Ya. Kalau yang jadi pusat dalam kehidupan kita itu adalah keadaan, maka kita akan berperasaan atau kita akan menjadi seperti keadaan kita. Kalau keadaan saudara baik, ya saudara senang. Saudara damai sejahtera, tetapi berbeda ketika keadaan saudara carut-marut, berantakan. Maka perasaan saudara juga hancur. Tetapi sementara saudara menjadikan Yesus sebagai juru selamat pusat dalam kehidupan kita. Mau 1000 rebah sebelah kiri saudara, 10.000 rebah sebelah kanan saudara. Oh, saya yakin dan percaya saudara tetap tenang dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Nah, satu waktu murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mengalami badai. Ketika mereka berada di dalam satu perahu dan mereka ada menuju sebuah perjalanan dari satu titik ke tempat yang lain. Dan ketika mereka berada di dalam danau, tiba-tiba angin besar menerpa perahu mereka dan badai itu mulai mengguncangkan perahu mereka. Mereka ketakutan, padahal Yesus ada di dalam perahu itu. Dan yang terjadi adalah mereka sebegitu ketakutannya sampai level mereka berkata bahwa Tuhan Yesus, tidak pedulikah engkau kalau kami celaka? Mereka nggak menyadari bahwa Yesus ada di perahu itu juga. Kalau mereka celaka bahwa Yesus juga akan celaka, kan begitu. Tetapi yang mereka khawatirkan yaitu cuman tidak pedulikah engkau kalau kami ini celaka? Dan satu hal yang menarik perhatian saya yaitu adalah ketika Yesus bangun daripada tidurnya, ya, tiba-tiba Yesus berdiri di atas satu tempat begitu, dan dia berkata kepada badai itu, tenanglah, dan teduhlah seketika juga. Saya mau menyampaikan, ketika badai hidup yang saudara alami belum reda, mungkin belum waktunya Tuhan mau menyatakan mujizat terjadi. Tetapi ketika sudah waktunya Tuhan mau badai sebesar apapun, Dia pasti mampu untuk teduhkan dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Nah, percayalah saudara, badai apapun itu pasti reda. Badai apapun itu pasti reda. Ada damai dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya saja badai kehidupan yang reda, tetapi kita semua ini mendapatkan pendamaian. Saudara harus perhatikan bahwa kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melayani, Yesus selalu menceritakan sebuah kabar, yaitu adalah kabar pendamaian. Di mana kita yang hidup di dalam dosa sudah diperdamaikan oleh karena Putra. Dia mati di kayu salib, dia dikubur dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini loh berita pendamaian yang Yesus selalu ucapkan.
Nah, memasuki dalam bulan ini yaitu adalah healing and restoration, pemulihan dan kesembuhan di dalam pelayanan kita. Saya mau mendorong saudara untuk kita ini bisa sama-sama memahami apa itu arti kata melayani. Kenapa sih kita harus melayani? Bahkan tadi ketika yang ada di mimbar semua, saya tengok ke sebelah kiri, ternyata setengah gerejanya kosong. Wah, luar biasa ini ya. Semua jemaatnya melayani, militan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pertanyaannya kan kenapa kita ini harus melayani? Atau bahkan jenis pelayanan apa yang kita lakukan? Karena banyak sekali jenis-jenis pelayanan yang ada di luar sana, saudara. Nah, memasuki dalam tema bulan ini saya rasa ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah tema yang diada-adakan, tidak. Tetapi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, kata Bible kan. Nah, itu adalah sebuah bentuk daripada pelayanan. Tuhan mau menetapkan kita ini pelayanan seperti apa sih, Pastor? Yuk kita buka Bible kita 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18 di sana dikatakan, segala sesuatu berasal dari Elohim yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya mau saudara perhatikan kata pelayanan pendamaian. Ya, hari-hari ini saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memiliki pelayanan pendamaian. Kalau saya mau berkata ministry itu adalah serving in the function. Ministry itu melayani sesuai dengan fungsinya. Katakan fungsi, 1, 2, 3. Oh lebih semangat lagi, 1, 2, 3. Fungsi. Nah, kita melayani itu melayani dalam fungsinya kita. Nah, saudara dan saya hari ini memiliki fungsi. Apa fungsinya kita? Yaitu adalah menyatakan pelayanan pendamaian. Menyatakan pelayanan pendamaian. Segala sesuatu itu berasal dari Elohim dan pelayanan kita ini dari Tuhan. Dan maka dari itu saya mau mendorong saudara, siapapun saudara yang ibadah di sore hari ini, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini untuk melayani. Ya, ada pujian berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya. Kita memiliki kesempatan daripada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk kita ini bisa melayani. Pakailah hidup saudara untuk melayani. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pelayanan kita apa, Pastor? Menyampaikan pelayanan pendamaian. 3 jenis pelayanan pendamaian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama yaitu pelayanan pendamaian itu adalah pelayanan yang tidak menilai secara jasmani. Tidak menilai secara jasmani. Ya, walaupun kita lihat semua pelayanan itu sepertinya jasmani, tetapi tidak semua pelayanan itu kita ukur dengan jasmani. Jasmani itu apa? Apa yang kita bisa lihat. Yuk kita buka Bible. 2 Korintus 5 ayat 16 sekarang. Sana dikatakan, karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Pelayanan pendamaian itu adalah pelayanan yang tidak menilai semua itu dengan apa yang kita bisa lihat saja. Dengan kasat mata kita. Tidak, saudara. Bukan dari apa yang kita lihat. Ada kalimat pepatah yang berkata bahwa don't judge by its cover. Jangan menghakimi hanya berdasarkan bungkusnya saja. Mungkin kita lihat, oh orang itu kok kayaknya buruk. Oh orang itu kok kayaknya tidak baik. Belum tentu saudara. Kadang-kadang malah yang terlihatnya baik itu tidak seindah yang kita bayangkan. Sama halnya dengan pelayanan. Terkadang kita sebagai anak Tuhan mudah sekali untuk menghakimi. Sepertinya kita yang menjadi Tuhan.
Enggak, kita ini adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta. Jangan dibalik kita yang menjadi pencipta, Tuhan yang menjadi ciptaan, tidak. Tetapi hari ini kita ini adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Bahkan yang lebih luar biasa di ayat tadi dikatakan, kami pernah menilai Kristus secara jasmani. Wah, ini gak main-main kalimat ini. Saudara pikir sejenak. Saudara bisa bayangkan seorang melihat Tuhan Yesus Kristus dan mereka melihat Yesus itu dengan kacamata jasmani. Tuhannya saja itu di dalam kotak, diberi kotak secara apa yang manusia bisa pikirkan. Tapi puji Tuhan dia berkata, sekarang tidak lagi. Artinya apa? Sudah tobat. Ya, sudah tobat. Hari-hari ini kalau saudara berpikir, oh Tuhan gak mungkin bisa mengubahkan keluargaku. Oh Tuhan gak mungkin bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Waktunya untuk kita tobat saudara. Kenapa? Apa yang belum pernah kita bisa lihat, dengar dari telinga, timbul dalam hati. Percaya dengan iman Tuhan Yesus sanggup menyatakan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya alami mujizat Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Oh lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Sekarang tidak lagi. Ya. Jangan membatasi kemampuan Tuhan dari kacamata manusia. Atau bahkan membatasi kemampuan pelayanan daripada kacamata manusia. Dulu mungkin salah, tetapi biarlah pada kesempatan kali ini, sekarang tidak lagi. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan saja dinilai secara jasmani, apalagi manusia yang melayani. Ya kan begitu. Apa enggak tambah dicemooh? Apa tidak tambah dihakimi, dihujat? Saya berdoa tidak ditemukan dari tempat saudara beribadah. Pribadi-pribadi yang suka menghujat, enggak. Tetapi di sini adalah pribadi-pribadi yang suka memberi kasih, memberikan anugerah. Saya yakin dan percaya kasih Kristus melimpah nyata atas setiap kehidupan saudara. Percaya katakan amin. Ingat saudara bahwa kita ini ada di dalam pelayanan pendamaian. Bukan pelayanan penghakiman. Ini yang seringkali anak Tuhan sering salah kaprah. Kita ini pelayanan pendamaian. Orang yang berdosa kita bawa didamaikan kepada Tuhan. Bukan pelayanan penghakiman. Sudah tahu dia jatuh kepleset, kemudian kita tunjuk jari kepada dia. Tidak. Tapi biarlah di tempat ini pelayanan yang penuh kasih, sabar, tanda-tanda ajaib dan heran Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Sudah terlalu banyak saudara berita kegaduhan di kekristenan Indonesia ini. Saudara tahu Indonesia ini adalah unitary state. Apa itu artinya? Negara kesatuan. Bahkan Pancasila berkata persatuan Indonesia. Ya. Bahkan negara saja menyatakan untuk kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bersatu. Kesatuan tidak akan tercapai ketika kita melihat segala sesuatu dengan jasmani. Apa yang kacamata jasmani? Kepentingan mungkin yang menguntungkan diri sendiri saja. Tetapi saya berdoa pelayanan saudara hari-hari ini adalah pelayanan yang berbuah. Pelayanan yang membawa hasil, pelayanan yang membawa dampak yang begitu dahsyat. Buah roh ada dalam kehidupan saudara. Galatia 5:22-23. Buah pelayanan saudara. Yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang menarik yaitu adalah tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Tidak ada hukum yang menentang saudara. Tidak ada hukum yang menentang. Saya berdoa semua saudara yang melayani diberkati, sukses dan berdampak oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. 3 jenis pelayanan pendamaian. Yang pertama pelayanan yang tidak menilai secara jasmani. Nah yang kedua yaitu adalah pelayanan yang tidak melayani diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita mundur satu ayat. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Saudara perhatikan bahwa Kristus mati untuk satu orang? Tidak.
Kristus mati untuk orang percaya? Tidak. Kristus mati untuk semua orang loh saudara. Semua orang. Supaya kita hidup. Dan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Pelayanan pendamaian adalah pelayanan yang untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melayani manusia, kita pasti dikecewakan. Ya, sudah terlalu banyak duta Kristus, warga surga yang dikecewakan oleh karena hamba Tuhan. Ya, saya mau berkata kalau saudara melayani manusia pasti dikecewakan. Karena apa? Sesama manusia pasti ada salahnya, pasti ada jatuhnya, pasti ada sesuatu yang tidak berkenaan. Tetapi biarlah hari-hari ini Tuhan mempercayakan kita untuk digembalakan ya, melalui tempat ini. Ada Pastor Chun, kita tertanam dan ada di dalam pengajaran pilar daripada gereja YHS, yaitu nama Bapa adalah Yahweh, Yesus sebagai pusat dari gereja ini dan mengkabarkan berita Injil, anugerah dan kebenaran. Bukan kita mentuhankan pastornya, tidak saudara. Atau mentuhankan hamba Tuhannya, tidak. Tetapi biarlah Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, oh saya enggak mentuhankan pastornya kok. Tapi saya mentuhankan diri saya sendiri. Bisa saudara? Ya saya enggak mentuhankan duta Kristusnya, tapi saya mentuhankan dirinya sendiri. Pelayanan menjadi kepentingan pribadi. Pelayanan hanya untuk terkenal. Hanya untuk menjadi kaya. Hanya untuk berkuasa. Pelayanan yang model seperti ini yang membuat rusuh. Mungkin saudara berkata, Pastor saya kan gak melayani di mimbar. Saya mau berkata bahwa pelayanan itu tidak selalu ada di atas mimbar. Ketika saudara melayani di bawah mimbar, saya mau berkata itu jauh lebih efektif bahkan. Ya, kita cuma bisa di atas mimbar seminggu sekali. Tetapi kalau kita di pelayanan di bawah mimbar, ada orang yang sedang alami pergumulan, kita datangi dan kita doakan. Wah itu dampaknya begitu dahsyat. Ketika mereka sedang alami kesukaran, kita kemudian membantu. Oh itu dampaknya sungguh luar biasa. Hanya dengan menolong itu adalah sebuah pelayanan saudara. Bahkan ketika saudara mengajak orang lain datang ibadah ke gereja ini, itu adalah pelayanan. Kenapa? Seandainya ya saya khotbah semalam suntuk sampai berbusa. Tapi kalau tidak ada yang mendengarkan, mau jadi apa? Kan percuma saja. Tapi ketika saudara mengajak siapapun yang saudara kenal untuk ibadah di tempat ini, ya, ketika mereka boleh diberkati, oh itu sebuah pelayanan yang luar biasa loh saudara. Saya rindu biarlah melalui saudara banyak jiwa dimenangkan. Satu orang diselamatkan, seluruh surga itu bersuka cita. Dan saya percaya saudara semua adalah duta Kristus yang selalu membuat surga bersuka cita. Dan saudara alami mujizat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Hari-hari ini dengan pelayanan yang sederhana. Tetapi ketika kita boleh memberikan hati kita, ya, saya yakin dan percaya setiap yang sakit boleh disembuhkan. Setiap yang alami masalah dapatkan mujizat. Yang kekurangan alami berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi siang saudara. Saya sudah gak kesini sudah mungkin ada 4 tahun, 5 tahun mungkin. Baru tadi siang tiba-tiba saya khotbah yang berbeda. Dari yang sore. Sementara saya sampaikan untuk ngajak pelayanan, dia langsung maju ke depan ngomong sama saya itu sambil menangis. Saya ya bingung, kok bisa menangis seperti apa? Ternyata dia dijamah Tuhan untuk bisa melayani. Saudara lihat, hari-hari ini Tuhan mau memanggil saudara untuk sebuah perkara-perkara yang dahsyat. Ya, biarlah melalui saudara ada hasil-hasil yang luar biasa. Dan jiwa-jiwa boleh menerima Yesus. Changing life through Jesus love. Merubah kehidupan orang banyak melalui kasih Kristus. Dan dimulai melalui siapa? Melalui saudara semua. Dan saya berdoa ada kuasa, ada karunia, ada talenta, ada keajaiban yang Tuhan mau nyatakan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin, 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 amin. 3 jenis pelayanan pendamaian. Yang pertama yaitu adalah pelayanan yang tidak menilai dengan jasmani. Yang kedua yaitu adalah tidak melayani diri sendiri. Dan yang ketiga sekarang yaitu adalah di mana pelayanan itu adalah untuk pelayanan yang menikmati kasih. Pelayanan yang menikmati kasih. Lanjut lagi ayat ke-14 sekarang. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah menyadari bahwa jika satu orang telah mati untuk semua, maka mereka semua sudah mati. Sampai hari-hari ini saudara, kita ini berada di dalam kasih-Nya Kristus. Dan saya mau garis bawahi satu kalimat yaitu bahwa kami telah menyadari. Ini alasan kenapa saya hari ini pelayanan. Karena saya telah menyadari kasih-Nya Kristus itu bukan main luar biasa dahsyat. Bahkan saudara, setiap pagi jam 5 saya selalu bangun untuk doa pagi kita di YHS Media. Mau setelah khotbah 7 kali di Makassar, kalau di Makassar ibadahnya 7 kali. Saya di sini kaget saudara, karena sudah lama enggak ke sini. Kok hidupnya di sini itu kayak serba tenang ya, penuh dengan ketenangan. Karena begitu tenang sampai bingung saya, ngapain ini saya di sini, bengong gitu kan. Bahkan sampai 7 kali di hari Minggu jam 5 pagi Senin saya sudah bangun. Sudah siap untuk mendoakan orang melalui YouTube di YHS Media. Kenapa? Karena cuma satu kalimat, saya telah menyadari kasih-Nya Kristus bagi saya begitu luar biasa. Apa sih yang kita cari untuk mau melayani? Karena Tuhan itu sudah begitu baik kepada setiap kita. Hari-hari ini gak ada yang bisa kita lakukan selain dengan memberkati orang lain. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan untuk kita simpan sendiri. Tapi apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah untuk kita bagikan kepada orang lain, saudara. Saya minta saudara coba bayangkan sebentar. Kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara. Sementara beberapa waktu lalu pandemi, hampir berapa sekarang? 3 tahun mungkin ya. 2019 sekarang 22. Bukti pemeliharaan Tuhan bagi hidup saudara. Sampai detik ini saudara lo tidak meminta-minta. Sampai detik ini saudara tidak berkekurangan. Sampai hari ini saudara tetap sehat. Masih bisa makan dengan rasa yang enak. Kalau bukan Tuhan saya nggak tahu siapa itu. Kenapa? Karena banyak sekali saya dari Surabaya melihat bahkan orang yang kaya pun nggak bisa selamat. Mau uang sebanyak apapun nggak bisa selamat. Bahkan yang punya perusahaan oksigen pun meninggal karena kekurangan oksigen. Saudara lihat sebab berapa ironi ini. Tragisnya dia bos oksigen dan meninggal karena kekurangan oksigen. Apa yang saya ingin sampaikan? Hari ini kalau kita ada, itu semua karena kasih-Nya Kristus. Immanuel, dia Tuhan yang beserta bersama dengan kita. Dan jika Roh Kristus yang mampu membangkitkan dia dari kematian, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Oh, yakin dan percaya. Apapun keadaan saudara, Yesus sanggup mengubahnya menjadi kebaikan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Pelayanan yang diberkati adalah pelayanan yang dikuasai kasih. Bukan pelayanan yang dikuasai kepahitan. Saya ulangi lagi. Pelayanan yang diberkati adalah pelayanan yang dikuasai kasih dan bukan dikuasai kepahitan. Kalau hari ini ada dari saudara yang kecewa, yang luka hati saudara, tanggalkanlah kekecewaan saudara. Saudara semua diciptakan Tuhan, itu manis saudara. Bahkan terlalu manis sampai ada yang kena diabetes. Terlalu manis sampai kena diabetes. Tidak ada dari saudara yang kepahitan. Semua manis, semua hidup kita berbahagia, sukacita, damai, sejahtera, anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Saya undang worship untuk maju ke depan. Satu quote terakhir berkata begini. For self
for others, for decision, for life. Let love lead the way. Untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keputusan apapun, bahkan untuk hidup kita pun, izinkan kasih yang menuntun jalan kita. Izinkan kasih yang menuntun hidup kita. Yaitu adalah pribadi Yesus. Hari-hari ini setiap saudara dipanggil dalam pelayanan. Bukan pelayanan penghakiman. Tapi saudara semua dipanggil ke dalam pelayanan pendamaian. 3 jenis pelayanan pendamaian. Yang pertama yang tidak menilai secara jasmani. Bukan melihat dengan kasat mata. Tapi lihat dari kacamata roh. Apa yang belum kelihatan. Apa yang kelihatan itu belum tentu benar saudara. Yang kedua, pelayanan yang tidak melayani diri sendiri. Hanya satu dan satu yang layak untuk kita layani, yaitu Yesus Kristus. Bukan manusia, bukan diri kita sendiri. Yang kita layani adalah Yesus dan Yesus saja. Dan yang ketiga, pelayanan yang menikmati kasih. Let love lead the way. Izinkan kasih yang menuntun jalan hidup kita. Biarlah kasih yang membawa kita melalui segala keadaan, situasi yang kita alami hari-hari ini. Elohim adalah kasih. Siapa tinggal dalam Elohim, ia tinggal di dalam kasih. Dan Elohim tinggal di dalam dia.